Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan belajar tentang list ya. Jadi list itu adalah kumpulan data. Cara buatnya gampang, tinggal kita tentuin dulu nama variabel misalnya mylist. Terus list ini dia pakai tanda kurung yang kotak ini ya. Terus isinya ada misalnya ada 1 2 3 4 5. Yaitu baru. Dia itu isinya cuman integer doang ya. Sebenarnya list itu juga bisa bukan selain integer ya, bisa campur, misalnya ada string, ada integer, terus ada float misalnya ya. Jadi seperti itu. List itu bukan cuma satu doang tapi bisa dicampur berbagai macam tipe data ya. Terus kita juga bisa pakai fungsi yang namanya len ini, bukan cuma di yang lain-lain tapi di list ini kita juga pakai fungsi len. Jadi dia buat ngitung seberapa panjang listnya ya. Kita print juga dulu di sini, print kitaran, outputnya 3 ya. 3 karena di sini ada 3 objek ya, jadi ada objek 1 itu string, 2 30,4. Nah terus di sini aku mau ngasih tahu lagi kalau di list itu juga bisa di indexing sama slicing ya, bukan cuma string doang. Jadi misalnya kita punya list kayak gini, 1 2 3 kayak gini. Terus kita tinggal print aja, misalnya mau ambil yang indeks ke 0, dan di sini adalah indexing ya. Jadi yang keluarnya 1 karena ya indeks 0-nya itu 1 ya. Terus kita juga bisa slicing. Nah, slicing itu misalnya kita mau ambil yang 2 dan 3 ini, objek 2 dan 3 ini. Caranya tinggal ya mulai dari indeks pertama, karena 2 itu dia indeks pertama ya. Terus pakai titik 2 sampai akhir gitu ya. Terus kita coba run dan dia keluar ini outputnya 2 dan 3 ya. Terus kita juga bisa gabung list ya, bukan cuma string juga, kita bisa juga gabungin dua list jadi satu ya. Misalnya kita punya list yang lain kayak gini, misalnya 4 sama 5 aja ya. Nah gini, terus kita tinggal langsung print aja mylist ditambah. Nah jadi dia buat gabunginnya juga pakai tanda tambah, sama kayak string mylist 1 ini. Dan kita coba run dan dia kegabung jadi satu ya. Yang tadinya 2 jadi 1. Dan ini dia cuma sementara ya. Jadi kalau kita mau buat bener-bener permanen, kita tinggal ya kayak gini aja ya. Misalnya new list sama dengan mylist ditambah mylist 1, baru kita print new listnya. New list ini n ya. Kita coba run lagi ya. Jadi seperti itu ya. Terus kita juga bisa merubah suatu objek yang di dalam list itu. Jadi misalnya kita mau rubah angka 1 ini kita hapus dulu semuanya biar enak. Terus kita merubah ya, rubahnya tinggal sama ya. Kita indeks 0 karena yang mau kita rubah itu yang satu ini. Terus misalnya kita rubah jadi 1 tapi gede semua ya, kapital semua. Dan kita coba print lagi mylist, kita run dan ya satunya jadi gede semua. Jadi kita bisa juga rubah
Dan selain rubah, kita juga bisa tambah atau kurang ya. Nggak, maksudnya nambah suatu objek baru sama remove, buang suatu objek ya. Jadi kalau mau nambah itu kita pakai fungsi yang namanya append ya. Jadi tinggal tulis saja variabelnya, terus pakai titik, terus baru tulis appendnya, dan di dalam tanda kurung ini kita tulis nih yang mau ditambah apa ya. Misalnya 4, karena di sini cuma sampai 3 ya. Terus kita print. Nah, print my list. Jembaran, dan dia nambahnya itu di paling akhir ya. Jadi kalau nambah itu dia bakal di paling akhir, di indeks paling akhir atau -1 indeks. Terus kita juga bisa ngebuang tadi ya. Tadi kan udah nambah, sekarang ngebuang. Misalnya kita tambahin dulu deh nih. Ini ada 4 sama 5. Enggak, 4 aja. Terus kita coba buang yang si 4 ini ya. Cara buangnya gimana? Kita tinggal sama kayak tadi, tulis variabelnya, terus pakai titik. Nah, kita pakai fungsi, kalau tambah append, berarti kalau dibuang berarti pakai pop ya. Jadi pop gini. Terus dalam tanda kurung ya, kita tulis dia yang mau dibuang apa ya. Enggak, di dalam kurungnya dibiarin aja. Terus kita coba print si mylist ini. Apakah benar-benar kebuang? Sebaran. Dan udah nggak ada lagi ya 4-nya ini. Enggak sih, kita kan bukan mau buang 4 ya. Jadi si pop ini kalau isi tanda kurungnya ini nggak ada apa-apa atau default, jadi dia bakal ngebuang yang paling akhir ya, yang indeks -1. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita mau buang sesuai keinginan kita, nih misalnya kalau aku mau buang yang indeks yang ke ini, yang ke 1 ini ya, atau aku mau buang si 2 ini, jadi kita tinggal tulis indeksnya aja ya. Jadi misalnya indeks 1, berarti kita bakal ngebuang si 2 ini. Kita coba run lagi. Dan ya, bisa kelihatan ya, ini nggak ada 2 sama sekali. Jadi cuman 1, 3, 4. Nah, selain ngebuang atau nambah juga append tadi, kita juga bisa mensortir list ya. Jadi misalnya kita punya list acak, misalnya kita coba buat lagi baru my list sama dengan misalnya C. Ini acak ya, karena kita mau mensortir W, A, terus X, sama satu lagi DB. Nah, kalau udah gini, ini kan masih acak. Cara mensortirnya gimana? Ya tinggal pakai kayak tadi juga ya. Nah, kayak gini nih. Udah dikasih tahu, jadi pakai titik sort. Terus tanda kurung ini, buka tutup kurung, dan kita coba print lagi si mylistnya. Dan dia udah kesortir ya, sesuai alfabet ya. Ya kan alfabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Jadi dia nge-sortir berdasarkan alfabet itu. Terus selain sortir, kita juga bisa ini ya, mereverse sortir. Jadi seperti ini, aku tunjukin dulu. Oke, kita misalnya buat list yang udah kesortir ya. Jadi kayak gini. Misalnya apa ya? Huruf aja deh, misal A, B, C, D. Nah, B, C, D, terus kita tinggal pakai yang reverse sortir.
Jadi di reverse sesuai namanya bakal dibalik. Tinggal pakai seperti ini, sama kayak tadi juga, mylist titik reverse. Kayaknya di replit gak ada, tapi kita coba dulu. Kalau gitu print biar kelihatan hasilnya. Taran, dan bisa dilihat yang tadinya awalnya ABCD sekarang jadi DCBA ya. Jadi dia itu dibalik gitu ya. Namanya reverse. Dan mungkin cukup segitu saja dari aku tentang list ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.